Bab 2276 kesenjangannya terlalu besar. Saya telah bertemu Yang Mulia. Setelah melihat Tuo Basang, Pan Seng segera berlari, berlutut, dan memberi hormat. Ini Ye Bufan, yang diinginkan sebelumnya. Sekarang dia berani melawan saya, dan saya meminta Yang Mulia membuat keputusan untuk saya. Pan Seng langsung mengeluh ketika dia muncul, dan tidak ada ketegangan tentang hal itu. Zheng Wei juga berkata, "Ya, saya bisa bersaksi untuk paman saya." Keduanya bernyanyi dengan harmonis, tetapi yang tidak pernah mereka duga adalah setelah Tuo Basang datang, dia mengusir Pan Seng. Kemudian tanpa melihat paman dan keponakan keluarga Zheng, dia berjalan ke arah Ye Bufan dengan rendah hati. "Dokter Ye, saya benar-benar minta maaf karena hal-hal buta ini telah membuat Anda marah." Setelah dia selesai berbicara, mata orang-orang yang hadir hancur. Tidak ada yang menyangka bahwa kaisar saat ini akan begitu rendah hati kepada pemuda di depannya dan langsung mengakui kesalahannya setelah bertemu dengannya. Anda harus tahu bahwa dia adalah Yang Mulia Kaisar, yang mendominasi keberadaan seluruh kerajaan Daxing. Pan Seng baru saja bangkit dari tanah dan benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Hal yang sama juga terjadi pada Zheng Wei dan Zheng Yiheng. Firasat buruk muncul di hati mereka. Ye Bufan tidak terkejut dengan kedatangan Tuo Basang, ini adalah kota kekaisaran Daxing, dan dia tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya. Tidak akan sulit bagi pihak lain untuk menemukannya. Dia berkata, "Orang ini sangat sombong. Kudengar dia adalah paman negara." Meskipun dia mengatakan ini dengan tenang, Tuo Basang masih merasakan tekanan yang luar biasa. Tidak peduli siapa dia, itu semua terserah padamu. Dia adalah orang yang cerdas, dan dia tidak terbawa suasana hanya karena dia duduk di atas tahta mati. Selain itu, orang-orang di keluarga kerajaan tidak pernah memiliki ikatan keluarga sama sekali. Dia bahkan bisa mengambil posisi ayahnya, jadi mengapa dia harus peduli dengan kakak iparnya? Ye Bufan berkata dengan tenang, dia baru saja mengatakan dia ingin mematahkan anggota tubuhku dan mencuri wanitaku. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ini, Tuo Basang berbaring dengan keringat dingin di dahinya dalam sekejap, diam-diam mengutuk babi bodoh ini di dalam hatinya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati. Mereka adalah makhluk yang dapat dengan mudah membunuh bahkan nenek moyang keluarga kerajaan. Anda tetap ingin mencuri wanita mereka dan memotong anggota tubuh mereka. Ini bukanlah cara untuk bunuh diri. Yang terpenting jika kamu mati, kamu akan mati. Bagaimana jika itu menyangkut tahta yang baru saja kamu peroleh? Benua Kunlun selalu menghormati yang kuat, dan nasib Anda ada di tangan orang lain. Saat ini, dia tidak berani berselisih dan langsung melambai ke penjaga di sebelahnya. "Potong kepalanya." Ini, kata Tuo Basang dan semua orang terkejut. Dia adalah paman dari dinasti saat ini. Mengapa dia membunuhnya hanya karena orang luar menyuruhnya melakukannya? Zheng Wei dan Zheng Yiheng sama-sama mengeluarkan keringat dingin di punggung mereka. Mereka mengira seluruh kerajaan Daxing berdiri di belakang paman yang telah pindah. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa ketika kaisar datang, dia berbalik dan memenggal kepala Pan Seng. Hal yang paling mengasyikkan adalah Pan Seng. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang dia tunggu akan menjadi hasil seperti itu. "Yang Mulia, apakah Anda salah? Saya adalah paman negara, dan anak laki-laki di depan sayalah yang harus dibunuh." Tuo Basang tidak tergerak sama sekali, dan berteriak kepada penjaga yang kebingungan di sebelahnya, masih tertegun. "Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak mendengar perintahku?" Ya, kedua penjaga itu yakin bahwa kaisar benar-benar ingin membunuh pamannya dan tidak bercanda. Kedua pria itu menghunus pedang mereka dan melangkah maju untuk menendang Pan Seng ke tanah. "Kaisar, Yang Mulia, mohon selamatkan hidup Anda, saudara perempuan saya adalah ratu Anda." Pan Seng masih tidak tahu keberadaan seperti apa yang telah dia provokasi, dan dia ingin menggunakan ratu untuk menyelamatkan hidupnya. Tuo Basang memalingkan wajahnya bahkan tanpa memandangnya. Kedua penjaga itu tidak ragu-ragu sama sekali. Mereka mengangkat pedang dan langsung memenggal kepalanya. Pan Seng menatap dengan mata terbelalak sampai dia mati, bertanya-tanya mengapa dia mati seperti ini.
Tuo Basang melambaikan tangannya, dan seseorang segera menyeret tubuh itu ke bawah. Alasan mengapa dia langsung membunuh Pan Seng adalah untuk menunjukkan kepada Ye Bufan bahwa dia tidak menunjukkan sikap pilih kasih. Saat ini, paman dan keponakan keluarga Zeng sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas. Mereka bahkan langsung membunuh pamannya, jadi apa yang harus mereka lakukan? Bukankah sama buruknya dan buruknya? Benar saja, Tuo Basang berkata dengan hormat lagi, Dr. Ye, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua orang ini? Ye Bufan mengabaikannya dan berjalan langsung ke paman dan keponakan keluarga Zeng. Dia menghela nafas dan berkata, saya baru saja berkata, kalian harus hati-hati. Bukankah hidup itu baik? Mengapa kamu harus mencari kematian sendirian? Dr. Ye, kami salah. Kami benar-benar tahu kami salah kali ini. Zheng Wei berkata dengan gugup, tolong biarkan kami pergi terlepas dari kesalahan penjahatnya. Saya berjanji tidak akan pernah memprovokasi Dr. Ye lagi. Bufan menatapnya dan berkata, kamu tahu apa yang salah. Kalau begitu katakan padaku, ada apa denganmu? Aku, Zheng Wei tertegun sejenak, jelas tidak menyangka dia akan mendapat masalah seperti itu, tapi dia segera berkata, kesalahan saya adalah saya tidak boleh menjadi musuh Dr. Ye. Bukan itu kesalahanmu. Kesalahannya adalah kamu memiliki sepasang mata, tetapi kamu buta. Kamu tidak dapat melihat perbedaan antara kamu dan aku. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan melihat kedua orang di dalam depannya dengan nada mengejek. Apakah menurutmu dengan menghasut paman negara dan mengandalkan keluarga kerajaan, kamu bisa menemukan pendukung yang bisa melawanku? Sebenarnya, itu terlalu jauh. Biar ku beritahu, aku mendukung kaisar ini, dan saya mengangkatnya menjadi kaisar. Lakukan saja, saya memintanya untuk segera melepaskan posisinya. Ini, Zheng Wei dan Zheng Yiheng sama-sama tampak ngeri. Meskipun mereka tahu bahwa Ye Bufan kuat, mereka tidak mengharapkannya menjadi begitu kuat. Melihat Tuo Basang berdiri dengan hormat di sampingnya tanpa reaksi apapun, dia tahu bahwa kata-kata ini memang benar. Saat ini, mereka menyadari kesenjangan antara mereka dan Ye Bufan. Mereka ingin mengandalkan keluarga kerajaan untuk membalas dendam, tetapi keluarga kerajaan bukanlah apa-apa di mata orang lain. Dr. Ye, kasihanilah saya, kami benar-benar tahu kami salah. Para paman dan keponakan dari keluarga Zeng berlutut serentak, bersujud dan memohon belas kasihan. Siapa yang bisa kamu salahkan atas kematianmu sendiri? Turunlah ke sana dan buka matamu dengan menjadi hantu. Ini bukan pertama kalinya keluarga Zeng menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri, dan Ye Bufan tentu saja tidak sopan sama sekali. Dengan kilatan cahaya di tangannya, kepala Zheng Wei dan Zheng Yiheng terbang keluar. Tuo Basang meminta seseorang untuk membuang jenazahnya, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya dengan hormat. Dr. Ye, ini adalah 5 juta batu spiritual bermutu tinggi. Silakan periksa. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan cincin itu jatuh di telapak tangannya. Hanya ada 500 batu spiritual bermutu tinggi di dalamnya, tidak kurang. Oke, kesepakatan kita sudah selesai. Ye Bufan menyingkirkan cincin penyimpanannya. Sekarang masalahnya sudah diselesaikan, tidak perlu tinggal di sini. Dia memimpin semua orang langsung keluar dari kota Kekaisaran Daxing dan bergegas menuju lokasi susunan teleportasi yang disebutkan oleh Luo Yudi. Bab 2277 Kekuatan Tianxiongsu. Ye Bufan bergegas ke prefektur Tianxiong kali ini, tetapi tidak membawa Lei Wanjun dan Zhao Fangsuo bersamanya. Bagaimanapun, kedua lelaki tua ini masih harus bertanggung jawab atas prefektur Tianluo. Dalam hal kekuatan, dia sekarang sebanding dengan mendiang Mahayana, dan dengan Xiao Qing, seorang pengawal super, di sisinya, ini sudah cukup. Zhong Limei dan Zhang He masih bersama mereka. Dengan adanya mereka, akan lebih mudah untuk melakukan beberapa hal. Sekelompok orang meninggalkan kota, naik ke langit, dan terbang langsung ke barat. Stasiun teleportasi Paviliun Jubao berjarak ribuan mil dari kota Kekaisaran Daxing. Relatif aman untuk membangunnya di sini tanpa gangguan apapun. Dan ini adalah industri monopoli di era ini. Jika Anda ingin bergabung dengan formasi teleportasi,
Anda akan sampai di sini tidak peduli seberapa jauh Anda berada, dan Anda tidak perlu khawatir kehilangan pelanggan. Jarak yang begitu jauh bahkan membutuhkan waktu 9 hari untuk terbang. Setelah menaiki kapal, Ye Bufan memanggil Zhang He dan Zhong Limei ke kabin. Keduanya berusia lebih dari 100 tahun dan memiliki banyak informasi. Ye Bufan bertanya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang prefektur Tianxiong? Bagaimana situasi di sana? Zhong Limei berkata, saya pernah ke prefektur Tianxiong pada tahun-tahun awal. Energi spiritual di sini lebih kuat daripada di prefektur Tianluo, dan kekuatannya juga lebih rendah. Namun dibandingkan dengan 3 lainnya, negara bagiannya masih lemah, peringkat keempat di antara 5 benua Kunlun. Adapun kekuatan para pembudidaya, ada 2 sekte bintang 9 dan 5 sekte bintang 8 di sini. Zhang He dan saya saling memberi tahu. Dalam hal ini kalimatnya, dia secara singkat memperkenalkan situasi di Tianxiongsu. Ye Bufan sedikit mengernyit. Dia sekarang memiliki pemahaman dasar tentang hierarki sekte di sini. Sekte bintang 8 memiliki orang-orang kuat di tahap Dongsu, sedangkan sekte bintang 9 memiliki orang-orang kuat di tahap Mahayana. 2 sekte bintang 9 dan 5 sekte bintang 8 bahkan tidak lebih kuat dari Tianlosu. Kemudian dia bertanya lagi, pernahkah Anda mendengar tentang sekte janji? Kali ini dia pergi ke negara bagian Tianxiong untuk mencari jalan pulang, yang tentu saja melibatkan beberapa kekuatan besar yang pernah pergi ke bumi sebelumnya, di mana sekte janji adalah yang utama, memaksa. Saya tahu ini. Zhong Limei berkata, sekte Wuji juga dianggap sebagai sekte besar di Tianxiongsu, dan merupakan salah satu dari 5 sekte bintang 8. Petik 2. Oh, sebelumnya, orang itu mengatakan bahwa ada orang kuat dari tahap Dongsu di sekte tersebut. Sekarang tampaknya semuanya benar, ini memang sekte bintang 8. Dari sudut pandang ini, orang yang akhirnya menangkapnya dengan tangan energi sejatinya mungkin adalah orang kuat dari sekte janji. Dalam hal ini, Ye Tian, Leng Qingqiu dan yang lainnya mungkin juga ada di sini. Tapi itu hanya tebakan. Pada saat itu, dia tersapu ke prefektur Tianluo oleh turbulensi luar angkasa, dan tidak ada yang tahu kemana yang lainnya dikirim. Mengesampingkan gagasan ini untuk pertama kalinya, dia bertanya lagi, pernahkah Anda mendengar tentang jalan menuju dunia sekuler? Zhang He berkata, saya telah mendengar sedikit tentang ini, tetapi situasi spesifiknya tidak jelas. Limei berkata, dikabarkan bahwa dunia sekuler kekurangan energi spiritual. Meskipun ada beberapa kultivator, kekuatan mereka rendah dan tidak banyak kekuatan yang tertarik. Tentu saja, ada juga beberapa sekte yang ingin pergi mencari beberapa murid yang luar biasa, tetapi prefektur Tianluo dan prefektur Tianxiong jauh. Karena itu, keuntungannya tidak sepadan. Karena itu, kami tidak terlalu memperhatikan mereka. Ye Bufan tidak bertanya dari keduanya ada terlalu banyak informasi tentang segel itu, tapi dia tidak peduli. Selama dia tiba di negara bagian Tianxiong dan menemukan orang-orang dari sekte Wuji, semuanya akan menjadi jelas. Saat dia berbicara, Jiu Tian telah tiba di lokasi yang telah ditentukan. Semua orang turun dari pesawat luar angkasa senjata spiritual dan mendarat di sebuah lembah kecil. Tempat ini dibangun oleh Paviliun Jubao dan terbagi menjadi 4 wilayah yaitu Prefektur Tianwu di timur, Prefektur Tianmang di selatan, Prefektur Tianxiong di utara, dan Prefektur Tiansheng di tengah. Setiap area memiliki 2 susunan teleportasi, satu besar dan satu kecil. Susunan teleportasi besar dapat berteleportasi hingga 100 orang sekaligus. Tentu saja, lebih banyak batu spiritual yang dikonsumsi dan biaya yang dibutuhkan lebih tinggi. 100.000 batu spiritual bermutu tinggi sekaligus. Susunan teleportasi kecil dapat menteleportasi hingga 10 orang sekaligus dan membutuhkan 10.000 batu spiritual bermutu tinggi. Ye Bufan datang ke sini dan membayar 10.000 batu spiritual bermutu tinggi kepada staf Paviliun Jubao di sebelahnya, dan kelompok itu berdiri di susunan teleportasi kecil. Dan saat formasi teleportasi hendak dimulai, tiba-tiba sekelompok orang jatuh dari udara. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 30-an, yang sedang dalam tahap menjadi dewa. Dia mengenakan pakaian yang indah dan tampak sombong.
Di belakangnya ada 4 penjaga, semuanya telah mencapai alam pemurnian kekosongan. Setelah mendarat, pemuda itu meraih tongkat di sebelahnya dan bertanya dengan arogan, apakah ini susunan teleportasi ke prefektur Tianxiong? Ya, ini adalah susunan teleportasi ke prefektur Tianxiong, tetapi telah dikirim ke prefektur Tianxiong 3 kali hari ini. Setelah dipakai, baru bisa dimulai lagi besok. Staf berkata dengan sopan, Pak, kami punya penginapan di sini. Apa? 3 kegunaannya. Apakah mereka belum pergi? Pemuda itu menunjuk ke arah Ye Bufan dan yang lainnya. Anggota staf berkata, tetapi saya telah membayar uangnya, dan saya akan segera memulai teleportasi. Pemuda itu melirik ke arah susunan teleportasi, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Biarkan saja mereka turun. Saya akan pergi dulu. Anggota staf itu tampak malu, ini tidak pantas. Mereka datang lebih dulu dan sudah membayar batu roh. Apakah kamu akan pergi? Biarkan saja mereka turun dan kembalikan batu roh itu kepada mereka. Pemuda itu mengatakannya sebagai hal yang biasa, seolah-olah memang begitulah yang harus dilakukan. Ini, anggota staf secara alami tahu bahwa ini adalah permintaan yang tidak masuk akal, tetapi dia tidak mampu menyinggung orang di depannya, jadi dia hanya bisa berkata, Tuan, saya hanya bertanggung jawab untuk mengaktifkan teleportasi, Arai. Tidak masalah siapa yang saya kirim setelah negosiasi antara kalian berdua. Petik 2. Pemuda itu mendengus dan melihat ke arah Ye Bufan, apakah kamu mendengar itu? Cepat turun. Dan biarkan aku pergi dulu. Petik 2. Apakah kepalamu sakit? Keluar dari sini. Jiang Fangzu mengutuk, lalu melihat ke arah staf, kami telah membayar uangnya, ayo segera buka. Staf hendak membuka susunan teleportasi, tetapi ternyata dihentikan oleh pemuda itu. Dia memandang Jiang Fangzu dengan arogan, Nak, tahukah Anda siapa tuan muda ini? Saya Zhu Mingying, tuan muda tertua dari keluarga Zhu. Turunlah dengan patuh, jika tidak, Anda tidak akan tahu bagaimana Anda mati ketika Anda sampai di sana Tianxiongsu. Tuan muda dari keluarga Zhu, saya pikir Anda hanyalah seekor babi, keluar dari sini. Setelah mengikuti Ye Bufan begitu lama, Jiang Fangzu bukan lagi pemuda yang patuh seperti sebelumnya, dan dia berbicara tanpa sopan santun. Kamu sedang mencari kematian. Melihat pihak lain menolak memberikan wajahnya ketika dia melaporkan identitasnya, Zhu Mingying melambaikan tangannya kepada penjaga di belakangnya, singkirkan orang-orang buta ini. Keempat penjaga segera setelah mereka berkerumun, mereka siap untuk menjatuhkan Ye Bufan dan yang lainnya keluar dari susunan teleportasi. Sangat disayangkan bahwa dengan sedikit kultivasi mereka bukan tandingannya, dan mereka semua terjatuh ke tanah hanya dalam 3 pukulan. Jiang Fangzu mengulurkan tangannya dan meraih leher Zhu Mingying, menamparkan mulutnya dan menendangnya. Oke, suruh kami pergi. Melihat masalahnya telah teratasi, staf tidak ragu-ragu dan langsung mengaktifkan susunan teleportasi. Semburan cahaya melintas, dan Ye Bufan serta yang lainnya menghilang dari susunan teleportasi. Bab 2278 Kekaisaran Nanyu. Brengsek, kamu berani memukulku. Tahukah kamu siapa aku? Zhu Mingying bergegas kembali segera setelah transmisi selesai. Tamparan mulut besar Jiang Fangzu barusan sangat keras. Saat ini, kepala orang ini bengkak seperti kepala babi. Sebagai seorang pemuda pesolek yang dimanjakan sejak kecil, ia belum pernah dipermalukan seperti ini. Saat ini matanya berkobar karena amarah. Di mana orang-orangnya? Di mana mereka? Zhu Mingying melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak Ye Bufan dan yang lainnya, dan menatap staf di sebelahnya. Apakah Anda memindahkan mereka? Anggota staf itu mengangguk, ya, transmisi telah selesai. Anda harus menunggu sampai besok. Zhu Mingying tiba-tiba menjadi marah, brengsek, siapa yang meminta Anda untuk mengirim mereka pergi? Dia telah kehilangan kesabarannya dan senyuman di wajahnya perlahan memudar. Saya dari Paviliun Jubao. Tentu saja Paviliun Jubao yang meminta saya untuk mengirim mereka pergi. Kata-katanya lembut namun keras, mengingatkan pihak lain tempat macam apa ini dan tidak sembarang orang bisa menimbulkan masalah. Benar saja, Zhu Mingying, yang sangat marah, tiba-tiba menjadi tenang. Dia bisa memamerkan kekuatannya sebagai tuan muda di sini,
tapi dia tidak berani melakukan hal yang terlalu keterlaluan. Bagaimanapun, Paviliun Jubao adalah kamar dagang terbesar di seluruh benua Kunlun dan sangat kuat. Belum lagi dia, bahkan keluarganya pun tidak mampu menyinggung perasaannya. Tidak, saya akan menyelesaikan masalah dengan anak-anak itu, dan saya harus dikirim ke sana sekarang. Zhu Mingying tidak berani menimbulkan masalah di sini, tetapi dia masih marah dan ingin segera kembali ke prefektur Tianxiong untuk menetap skor dengan Ye Bufan. Anggota staf berkata dengan tenang, susunan teleportasi kecil telah digunakan untuk 3 teleportasi hari ini dan tidak dapat diaktifkan. Jika Tuan Muda benar-benar cemas, gunakan susunan teleportasi besar dan gunakan 100.000 batu spiritual bermutu tinggi sekaligus. Petik 2. Mendengar 100.000 batu roh bermutu tinggi, Zhu Mingying juga merasakan ledakan rasa sakit, tetapi memikirkan penghinaan yang dideritanya, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berteriak, "Saya akan membayar." Menurut idenya, meski menghabiskan banyak uang untuk Pen Lingxi, namun selama Ye Bufan dan yang lainnya tertangkap, mereka bisa membalas dendam. Dan karena pihak lain dapat menggunakan susunan teleportasi, dia pasti memiliki sejumlah kekayaan, dan mungkin dia dapat memperoleh banyak uang untuk mengganti kerugiannya. Memikirkan hal ini, dia mengambil cincin penyimpanan dan mulai menghitung batu spiritualnya. Dia datang ke sini atas nama keluarganya kali ini untuk melakukan sesuatu, tetapi sekarang meskipun semua uang keluarga dihitung bersama, jumlahnya hanya 99.000, yang masih merupakan 1.000 batu spiritual bermutu tinggi. Seorang penjaga di sebelahnya berkata, "Tuan, bagaimana kalau kita menunggu, sudah terlambat untuk kembali besok." Petik 2. Kentut, bagaimana jika anak-anak itu melarikan diri ketika saya kembali besok? Itu semua sampahmu, kentut di titik kritis saat ini tidak ada gunanya. Zhu Mingying berteriak dengan marah, keluarkan semua batu roh di tubuhmu. Beberapa penjaga tampak malu ketika mereka berpikir bahwa mereka bahkan tidak menghalangi gerakan. Dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan semua batu spiritualnya. Mereka berlima berkumpul dan akhirnya berhasil mengumpulkan 100.000 batu spiritual bermutu tinggi. Staf mengumpulkan uang untuk melakukan pekerjaan itu, dan setelah menyingkirkan batu roh, mereka mengaktifkan susunan teleportasi besar dan mengirim kelima Zhu Mingying keluar. Ye Bufan dan yang lainnya dengan cepat diteleportasi ke prefektur Tianxiong. Mereka keluar dari susunan teleportasi dan merasakan energi spiritual di sekitar mereka. Dalam dunia kultivasi, energi spiritual adalah landasan kekuatan. Jika energi spiritual kuat, dengan sendirinya akan ada lebih banyak orang yang kuat. Membuka peta yang diberikan Luo Yudi kepadanya, dia menemukan bahwa susunan teleportasi terletak di Kekaisaran Nanyu. Ini bukanlah lokasi terkuat di negara bagian Tianxiong, tetapi ini adalah pusat dari seluruh benua. Seperti kerajaan Daxing, tempat ini sangat terpencil, sekitar 1.000 mil jauhnya dari kota kuda emas terdekat. Setelah memikirkan semuanya, dia hendak membawa orang pergi ketika gelombang energi lain datang dari belakangnya. Semua orang melihat kembali bersama-sama dan melihat susunan teleportasi besar bersinar terang, dan kemudian 5 orang dari Zhu Mingying diteleportasi. Senyuman muncul di bibir Ye Bufan. Tampaknya tuan muda pesolek ini benar-benar kaya, untuk menyusulnya. Dia bahkan rela membakar 100.000 batu spiritual bermutu tinggi. Dia tidak repot-repot memperhatikan orang-orang seperti ini. Dia memanggil semua orang untuk terbang ke 9 surga dan terbang langsung menuju kota kuda emas. Zhu Mingying keluar dari susunan teleportasi, kedua mata kecilnya segera melihat sekeliling, dan kebetulan melihat Ye Bufan dan yang lainnya pergi. "Kamu bajingan, aku masih membiarkanmu melarikan diri. Tetapi sekarang kamu telah datang ke Tianxiongsu, kamu tidak dapat lepas dari telapak tanganku." Melihat semua orang berkendara selama 9 hari, hatinya langsung terasa panas. Sebutkan hal lain, hanya saja senjata spiritual terbang tingkat rendah ini bernilai banyak uang. Jika Anda menyingkirkan anak di depan Anda ini, Anda tidak hanya dapat membalas dendam, tetapi Anda juga dapat menghasilkan sejumlah besar uang, yang mungkin lebih dari 100.000 batu spiritual bermutu tinggi. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan sepotong batu giok untuk komunikasi dan mengirimkan pesan. "Saudaraku,
Ada beberapa orang udik dari prefektur Tianluo yang berani memprovokasi saya. Anda segera memimpin orang untuk mencegat mereka di kota Jinma. Meskipun prefektur Tianxiong bukan yang terkuat di antara 5 benua, ia memiliki perasaan yang kuat, energi spiritual. Negara Tianluo yang lemah memiliki keuntungan besar. Karena itu, para biksu yang pergi ke sini merasakan superioritas ketika melihat orang-orang di prefektur Tianluo. Dalam pandangan Zhu Mingying, sejak Ye Bufan dan yang lainnya datang ke Tianxiongzu, mereka adalah daging di talenannya, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Setelah mengirim pesan, senyuman ganas muncul di wajahnya. Nak, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan meramu kamu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan membawa 4 penjaga di belakangnya ke langit, menuju ke arah emas Horse City. Terbang ke arah, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat dari Jiutian. Di kediaman keluarga Zhu di kota Jinma, tuan muda tertua Zhu Mingchong sedang duduk di taman belakang, menyeruput teh harum dengan ekspresi santai. 2 pelayan cantik sedang menggosok kaki di sampingnya. Tiba-tiba ekspresinya bergerak, dia mengeluarkan batu giok komunikasi dan menerima pesan dari Zhu Mingying. Oke, kalian semua, turun. Zhu Mingying menarik kembali kakinya, menyingkirkan kedua pelayan itu, berbalik dan melambai kepada pemimpin penjaga di sebelahnya, panggil beberapa tenaga kerja, panggil yang lebih tua, dan ayo pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Pemimpin penjaga berkata, Tuan muda, apa yang terjadi? Beberapa orang yang tidak bermoral datang dari prefektur Tianluo, memprovokasi tuan muda kedua, dan bahkan pergi ke kota Jinma. Petik 2. Seorang udik dari prefektur Tianluo datang ke prefektur Tianxiong kami dan tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan ekor di antara kedua kakinya. Dia benar-benar mencari kematian. Mendengar bahwa dia berasal dari prefektur Tianluo, bahkan kepala penjaga pun merasa kuat rasa superioritas. Tuan muda, karena Anda telah memberi pelajaran kepada beberapa orang desa, tidak perlu bertanya kepada tetua pertama. Kami sudah cukup. Zhu Mingchong berkata, hati-hati dengan kapal Anda. Tuan muda kedua berkata bahwa orang-orang itu sudah melakukannya beberapa kemampuan, jadi kita harus memanggil tetua pertama. Untuk berjaga-jaga. Saya tahu, Tuan muda. Pemimpin penjaga itu berbalik dan berlari keluar, dan segera masuk bersama seorang pria paruh baya berpakaian hitam. Ketua Menteri Keluarga Zhu adalah Penatua Wang, orang kuat di tahap tengah integrasi. Benar sekali. Bahkan di tahap tengah integrasi, meskipun prefektur Tianxiong lebih kuat dari prefektur Tianluo, mereka tidak penuh dengan orang-orang yang kuat. Kekaisaran Nanyu bukanlah yang terkuat, kota Tianma hanyalah sebuah kota kecil, dan keluarga Zhu adalah keluarga kelas 2 di kota tersebut. Ditumpangkan satu sama lain, tidak mengherankan jika tetua terkuat dari keluarga Zhu hanya berada di tahap tengah integrasi. Namun meski begitu, hal itu tidak mempengaruhi rasa superioritas tuan muda tertua Zhu Mingchong. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan berkata dengan bangga, ayo pergi ke gerbang kota dan tunggu orang-orang buta itu. Orang-orang di belakangnya mendengar bahwa mereka akan berurusan dengan orang udik dari prefektur Tianluo, dan dia tidak tahu keberadaan seperti apa yang akan dia hadapi. Bab 2279, Rasa Superioritas. Zhu Mingchong memimpin anak buahnya ke gerbang kota Jinma dengan cara yang mengancam. Orang-orang di sekitarnya menghindar sepanjang jalan, karena takut mendapat masalah bagi dirinya sendiri. Begitu kami sampai, petugas gerbang kota langsung menyambut kami dengan senyuman di wajahnya. Tuan Zhu, mengapa Anda ada di sini? Terlihat bahwa keluarga Zhu masih sangat berkuasa di kota kuda emas ini. Zhu Mingchong berkata, tidak apa-apa. Beberapa orang desa dari prefektur Tianluo benar-benar memprovokasi saudaraku. Datang dan beri mereka pelajaran. Orang desa ini semakin keterlaluan. Apakah mereka buta? Bahkan tuan muda kedua berani memprovokasi mereka. Petugas gerbang kota berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, Tuan muda, Anda tidak perlu melakukan apapun nanti, saya akan memberi Anda pelajaran. Tidak perlu, kamu hanya perlu melihat dari samping. Kata Zhu Mingchong dan menjabat tangannya, dan sebuah tas kain kecil jatuh ke tangan petugas gerbang kota. Ambil ini dan berikan kepada saudara-saudara untuk diminum. Tas itu penuh dengan batu roh.
Meskipun kualitasnya hanya rendah, hadiah semacam ini sudah sangat murah hati. Justru karena itulah para prajurit yang menjaga kota begitu bersemangat saat melihatnya. Terima kasih Tuan Muda. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda, tanyakan saja. Petugas gerbang kota tersenyum bahagia dan memasukkan tas kain kecil itu ke dalam sakunya dari prefektur Tianluo. Setelah mengatakan itu, dia meminta anak buahnya untuk memindahkan kursinya dan membiarkan Zhu Mingchong duduk di gerbang kota dan menjaganya. Ye Bufan dan yang lainnya berlari kencang sepanjang jalan, dan dalam waktu singkat mereka melihat sebuah kota di kejauhan, yaitu kota kuda emas, pemberhentian pertama perjalanan. Dia menyingkirkan Jiu Tian dan berjalan bersama semua orang. Dalam kelompok mereka, laki-laki tampan dan perempuan cantik. Bahkan kedua lelaki tua itu, Zhang He dan Zhong Limei, memiliki penampilan awet muda dan temperamen yang luar biasa. Kepala penjaga telah melihat sekeliling dan melihat Ye Bufan dan yang lainnya dari kejauhan. Dia segera melangkah maju dan berkata, "Tuan, ini dia, sepertinya inilah orang-orangnya." Mereka, Zhu Mingchong segera berkata. Dia menunjukkan ekspresi heran. Meskipun dia telah melihat banyak wanita, ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita secantik itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa wanita seperti itu tidak dapat ditemukan di seluruh kota kuda emas. Berjalan ke gerbang kota, merasakan mata semua orang yang hadir, Jiang Fangzu berkata, "Saudara Ye, mengapa orang-orang ini melihat kita? Sepertinya ada yang tidak beres. Belum pernah ke Tianxiongsu. Di mata orang-orang ini, saya merasa dihina, diejek, dan bahkan dimusuhi." Ye Bufan sedikit bingung pada awalnya, tapi kemudian dia melihat Zhu Mingchong. Orang ini mirip Zhu Mingying, jadi dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berkata, "Orang yang kamu kalahkan tidak menyusul kami. Dia mengirim beritanya kembali lebih dulu. Orang-orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah." Begitu dia selesai berbicara, Zhu Mingchong memimpin orang-orangnya untuk menyambut mereka dan mengepung mereka. "Semuanya, hentikan. Orang ini terlihat sangat sombong dan sama sekali tidak menganggap serius orang di depannya." Awalnya, mereka memiliki mentalitas merendahkan terhadap para biksu dari prefektur Tianluo, tetapi sekarang mereka melihat Ye Bufan dan yang lainnya masih sangat muda, mereka bahkan tidak lagi mempedulikan mereka. Ye Bufan berkata dengan tenang, "Apakah ada yang salah?" Zhu Mingchong mengangkat dagunya dan bertanya dengan bangga, "Apakah Anda dari prefektur Tianluo?" Ye Bufan tidak bermaksud menyembunyikannya, mengangguk dan berkata, "Iya, kami baru saja belum lama berada di sini." "Itu kamu." Ekspresi Zhu Mingchong menjadi gelap setelah dia yakin bahwa dia telah mengenali orang yang tepat. Beberapa orang udik dari prefektur Tianluo sangat ingin menyinggung keluarga Zhu kami. Sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk menyerahkan semua wanita ini kepada tuan muda ini, dan kemudian berlutut di tanah dan menunggu saudara laki-laki saya kembali. Ye Bufan tersenyum bercanda. "Itu saudaramu? Belum lagi dia terlihat sangat mirip. Dia berkepala babi dan otak babi." Petik 2. Kamu mencari kematian. Zhu Mingchong sangat marah. "Saya tidak tahu tempat apa ini. Ini adalah prefektur Tianxiong, bukan prefektur Tianluo Anda. Ketika saya sampai di sini, saya sedang digulung oleh naga dan berbaring di dekat harimau. Cepat lakukan apa yang saya katakan. Keluarga Zhu kami bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh orang desa." Petik 2. Ye Bufan berkata, "Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Kalau begitu kamu mencari kematian." Zhu Mingchong berteriak dengan sangat arogan, "Jika kamu berani mengatakan tidak, saya akan mematahkan anggota tubuhmu dan menggantung semuanya di gerbang kota." Petik 2. "Ya," Ye Bufan berkata, "kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Zhu Mingchong mengira pihak lain takut, dan berkata dengan bangga, "Jika Anda berakal sehat, serahkan wanita-wanita itu secepat mungkin." Seringai muncul di wajah Ye Bufan, "Maksudku adalah, patahkan semua anggota tubuhmu dan gantung di gerbang kota." Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang melihatnya menjadi gempar. Beberapa memandangnya dengan simpati, beberapa dengan ejekan, dan beberapa dengan sombong. Siapa yang memberinya keberanian untuk bertarung dengan anak dusun dari prefektur Tianluo?
Berbicara seperti ini. Kamu benar-benar bodoh dan tidak takut. Kamu lupa bahwa kita berada di prefektur Tianxiong. Ini bukan giliran mereka untuk menjadi liar. Itu benar. Kamu masih sangat muda sehingga kamu tidak tahu ketinggian dunia. Jika keluarga Zhu mengeluarkan penjaga, mereka dapat memusnahkan mereka semua. Tidak peduli apa mentalitas semua orang yang hadir, mereka semuanya sepihak dan tidak terlalu memikirkan Ye Bufan dan Yang lainnya. Perasaan itu ada kemanapun Anda pergi, dan hal yang sama terjadi di Tiongkok di masa lalu. Baik itu ibu kota kekaisaran atau ibu kota magis, penduduk asli memiliki rasa superioritasnya sendiri, dan terlebih lagi ketika mereka datang ke sana, pulau kecil tempat mereka duduk di dalam sumur dan memandang ke langit. Banyak orang mengira itu adalah Tiongkok, tidak mampu membeli telur teh dan acar mustard, itu konyol. Orang-orang di depan mereka memiliki mentalitas ini, mereka secara langsung memandang rendah semua orang di prefektur Tianluo, dan merasa bahwa bahkan guru terkuat di sana pun tidak sebaik diri mereka sendiri, duduk di sebelahku dengan senyuman di wajahku, menunggu pertunjukan yang bagus. Dia tahu kekuatan keluarga Zhu. Tuan muda dapat mengeluarkan pengawal pribadi manapun yang berada di alam void. Kekuatan semacam ini berada di luar kemampuan orang desa di depannya. Wajah Mincong menjadi pucat karena marah, dan dia langsung termakan. Aku kehilangan sedikit kesabaranku. Lakukan padaku, patahkan semua anggota tubuh pria itu dan gantungkan di gerbang kota, rebut kembali wanita itu. Para penjaga di belakangnya sudah bersiap-siap. Pada saat ini, mereka mendapat perintah dari gurunya dan menyerbu ke depan. Dalam pandangan mereka, para biksu di prefektur Tianluo pada awalnya memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Selain itu, bagaimana mungkin orang tua dan muda di depan mereka menjadi diri mereka sendiri? Lawannya seperti serigala dan harimau, berebut posisi pertama. Takut orang lain akan mengambil pujian jika mereka lambat. Jiang Fangzhu tersenyum. Menggerakkan pergelangan tangannya, dan meninju penjaga yang bergegas ke depan hingga jatuh ke tanah. Kemudian tangan dan kakinya keluar, dan orang-orang di belakang terlempar seperti karung pecah, tanpa perlawanan sama sekali. Xiao Qing memperhatikan dari samping dan terus menelan ludahnya, matanya penuh rasa iri. Lihat. Untuk berjaga-jaga, Ye Bufan telah memperingatkannya sebelum berangkat bahwa dia tidak akan diizinkan mengambil tindakan kecuali itu benar-benar diperlukan, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jiang Fangzhu. Kemudian dia melemparkan selusin penjaga ke tanah dan mematahkan semua anggota tubuh mereka satu persatu. Bab 2280, dibangun di dinding. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang yang melihatnya tercengang. Mereka awalnya berkumpul di sini, menunggu untuk menonton pertunjukannya. Sekarang mereka telah melihat pertunjukannya, tetapi hasilnya benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Awalnya saya mengira orang-orang yang datang dari Luozhu akhir-akhir ini pasti rentan dan akan disiksa secara brutal oleh penjaga keluarga Zhu. Pada akhirnya, seseorang keluar begitu saja dan menyiksa para penjaga seperti anjing, menekan mereka ke tanah dan menggosoknya dengan keras. Orang yang paling kesal adalah Zhu Mingchong. Awalnya dia mengira berurusan dengan pihak lain adalah hal yang pasti dan tidak akan sulit sama sekali. Namun dia tidak pernah menyangka situasinya akan berubah 180 derajat, yang membuatnya tidak bisa mempercayai matanya. Anda harus tahu bahwa ini adalah orang-orang terkuat di dunia. Pengawal pribadi mereka berada pada tahap awal alam pemurnian kekosongan dengan tingkat kultivasi terendah. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seorang pemuda dari prefektur Tianluo dapat memiliki tingkat kultivasi yang begitu kuat. Saya khawatir hanya elit dari sekte besar yang dapat menandinginya. Setelah Jiang Fangzhu selesai berurusan dengan para penjaga, dia menatap Zhu Mingchong dan berkata, siapa lagi di sana? Ini, nak, apa yang membuatmu begitu sombong? Zhu Mingchong menelan ludah dan menoleh ke arah Penatua Wang di sebelahnya. Tuan, saya hanya bisa meminta Anda untuk mengambil tindakan. Jangan khawatir, Tuan muda. Dia masih kecil. Saya masih bisa mengatasinya. Penatua Wang juga orang yang berpengetahuan luas. Dia baru saja melihat dengan jelas dari sisi bahwa tingkat kultivasi Jiang Fangzhu berada pada tahap tengah integrasi paling banyak, dan tidak akan lebih tinggi dari itu.
Lagi pula, saya sudah berlatih lebih dari 100 tahun, dan dengan pengalaman saya yang kaya, saya pasti bisa mengalahkan lawan, atau setidaknya saya tidak akan kalah. Justru karena itulah dia keluar dengan percaya diri. Tapi yang tidak pernah saya duga adalah bukan Jiang Fangzu yang mengambil tindakan kali ini. Nalan Yujia langsung keluar. Dia baru saja melihat Jiang Fangzu mengambil tindakan dan sangat iri, jadi tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan ini sekarang. Serahkan barang lama ini padaku. Dia berkata dan berjalan keluar. Melihat seorang wanita cantik keluar, Penatua Wang mengerutkan bibirnya. Tampaknya pihak lain hanyalah seorang master. Dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Nalan Yujia, jadi hanya ada dua kemungkinan. Satu adalah tingkat kultivasinya sangat lemah, dan yang lainnya adalah tingkat kultivasinya di atas dirinya. Dia secara otomatis memblokir yang kedua. Bagaimana mungkin seorang wanita muda lebih kuat darinya? Apa? Apakah tidak ada orang di sini? Anak laki-laki bernama Ye itu, keluarlah. Aku tidak akan memukul wanita. Penatua Wang berteriak dengan kuat. Dia awalnya ingin memamerkan keunggulan 13 levelnya, tetapi baru saja masuk di tengah-tengah berteriak, wajahnya berubah. Dia menerima tamparan keras di wajahnya, dan kemudian seluruh orang itu terbang keluar. Orang tua, kamu berpura-pura apa di depanku? Orang yang mengambil tindakan tentu saja adalah Nalan Yujia. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga orang-orang di sekitarnya bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Mereka melihat Penatua Wang terbaring di tanah, separuh pipinya roboh, dan mulutnya penuh darah. Zhu Mingchong benar-benar tercengang. Ini adalah tetua pemuja paling kuat di keluarga Zhu-nya. Kenapa dia bahkan tidak bisa menghalangi gerakan wanita ini? Penatua Wang bangkit dari tanah, berbalik dua kali dengan bingung, dan kemudian menemukan arahnya lagi. Dia tidak percaya bahwa semua ini benar. Dia tidak percaya bahwa setelah ratusan tahun berlatih, dia bahkan tidak dapat menghalangi gerakan seorang wanita. Serangan diam-diam, pasti kaulah yang menyerangku. Penatua Wang meraung marah, lalu menamparkan Nalan Yujia dengan telapak tangannya. Namun begitu dia mengulurkan telapak tangannya, dia dipukul dengan keras di bagian bawah perut, dan kemudian seluruh tubuhnya ditembakkan seperti bola meriam, menghantam tembok kota di belakangnya dengan keras. Terdengar suara gemuruh dan batu bata serta batu beterbangan. Tendangan Nalan Yujia yang begitu keras hingga langsung menghempaskan lawan ke tembok. Penatua Wang dipasang di tembok kota dalam bentuk yang aneh. Pada saat ini, hatinya telah hancur total. Jika Anda bisa menekan diri sendiri sampai mati, apa sebenarnya perilaku pihak lain? Puncak integrasi atau manusia gua yang kuat. Tidak peduli yang mana itu, memikirkannya memberinya semacam ketakutan dari lubuk hatinya. Nalan Yujia tidak punya niat untuk berhenti, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkannya dari dinding, lalu menamparnya dengan mulut besarnya satu demi satu. Apakah ini serangan diam-diam? Apakah ini masih serangan diam-diam? Sampah adalah sampah, dan kamu berani mengatakan bahwa aku adalah serangan diam-diam. Setelah tamparan besar, pipi tipis Penatua Wang seperti balon, yang dengan cepat diledakkan. Ketika dia hampir marah, Nalan Yujia mematahkan seluruh anggota tubuhnya dan mengusirnya. Dalam sekejap mata, semua penjaga tua yang dibawa oleh keluarga Zhu menjadi cacat, dan mereka tergeletak di tanah sambil meratap satu persatu. Mata Zhu Mingchong membelalak, dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dia tidak pernah menyangka bahwa udik yang dia pandang rendah bisa sekuat itu. Orang-orang di sebelahnya berseru kaget. Jelas, hasil ini di luar dugaan mereka. Petugas gerbang kota tiba-tiba berdiri dari samping. Rupanya dia juga menyadari bahwa orang-orang di depannya adalah makhluk yang sangat kuat. Benua Kunlun selalu tentang kekuatan. Selama Anda cukup kuat, belum lagi prajurit tingkat rendah seperti mereka, bahkan penguasa kota pun harus menyingkir. Pada saat ini, dia melihat pemuda itu tersenyum padanya dan melambai, kemarilah. Petugas gerbang kota tidak berani ragu dan menghampiri dengan hormat, Tuan ini, apakah Anda punya perintah? Gunakan tanganmu untuk menggantung orang-orang ini di gerbang kota. Petugas gerbang kota tertegun sejenak, tidak menyangka pihak lain akan memintanya melakukannya. Hal semacam ini.
Dia tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung pemuda di depannya, tetapi dia juga tidak mampu menyinggung keluarga Zhu. Apa? Apakah ada masalah? Ye Bufan tersenyum, tetapi petugas gerbang kota merasa sangat tertekan. Tidak masalah sama sekali. Meskipun dia tidak ingin menyinggung keluarga Zhu, dia tidak mampu menyinggung pemuda di depannya. Petugas gerbang kota segera membuat pilihan, memanggil tentaranya, dan menggantung semua penatua Wang dan yang lainnya di gerbang kota. Sekarang orang-orang yang menonton menjadi gempar. Sebelumnya, tuan muda tertua dari keluarga Zhu berteriak bahwa dia ingin mematahkan anggota tubuh orang-orang ini dan menggantungnya di gerbang kota. Dalam sekejap mata, terjadi pembalikan 180 derajat, dan semua orang terangkat. Ye Bufan menghampiri Zhu Mingchong dan tersenyum bercanda, "Tuan Zhu, hanya Anda yang tersisa sekarang." Tanpa perlindungan para penjaga, Tuan Zhu tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya dan mundur 7 langkah. "Jangan datang, kamu tidak bisa menyentuhku." Ye Bufan berkata, "Tidak bisa menyentuhmu. Beri aku alasan." Zhu Mingchong berteriak dengan gugup, Aku dari keluarga Zhu, dan saya adalah kepala keluarga Wang. Paman, Anda tidak boleh menyinggung perasaannya." Ye Bufan baru saja akan mengambil tindakan ketika dia mendengar kata-katanya. "Keluarga Wang mana yang kamu bicarakan?" Melihat reaksinya, Zhu Mingchong mengira pihak lain takut, dan segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. "Apakah ini perlu dikatakan? Tentu saja itu keluarga Wang, keluarga terbesar di kota Jinma. Jika Anda mengerti maksud saya, mohon berlutut dan minta maaf. Jika tidak, paman saya tidak akan melepaskan Anda." Dibuka, 3 keluarga besar yang pergi ke bumi kekuatannya adalah Sekte Janji, keluarga Wang, dan keluarga Huang. Ye Bufan datang ke prefektur Tianxiong kali ini, juga berharap menggunakan 3 kekuatan utama ini sebagai petunjuk untuk menemukan lokasi segel tersebut. "Saya tidak menyangka akan mendapat berita tentang keluarga Wang segera setelah saya tiba di sini, tetapi saya tidak tahu apakah keluarga Wang inilah yang saya cari." Memikirkan hal ini, dia bertanya, "Apakah ada orang bernama Wang Qi di keluarga Wang yang Anda bicarakan?"